صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas tentang sifat yang lain yang dimiliki oleh Allah, yaitu hikmah. Hikmah itu adalah satu sifat yang sempurna yang akan menjadikan sesuatu itu indah. Kalau kita katakan bahwa si fulan adalah hakim, artinya si fulan ini adalah orang yang memiliki sifat yang sempurna. Makanya para ulama teolog dengan tegas dan tidak memiliki keraguan sedikit pun menisbahkan sifat hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat hikmah ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membahas apa sih arti hikmah ini. Bagaimana para ulama-ulama teolog menjelaskan tentang definisi hikmah. Makna daripada hikmah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu ada dua macam. Ada hikmah yang berkaitan dengan ilmu, ada hikmah yang berkaitan dengan perbuatan. Ketika hikmah berkaitan dengan ilmu, artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki ilmu secara sempurna. Karena kalau kita melihat kepada arti daripada hukum atau hikmah secara bahasa, hikmah artinya kuat. Ketika kita nisbahkan kepada Allah, artinya apapun yang berkaitan dengan Allah itu kuat. Ketika hikmah ini kita kaitkan dengan ilmu Allah, maka ilmu Allah itu sempurna. Ini adalah hikmah yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti hikmah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, ketika beraktivitas, ketika memberikan rezeki kepada kita, ketika memberikan hidayah kepada kita, semua perbuatan Allah itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa seluruh pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya ada keburukan, itu datang dari dirimu, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha besar, zat yang maha indah, zat yang maha sempurna. Jadi makna hikmah yang kedua adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya dengan sempurna. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, makna hikmah yang dinisbahkan kepada Allah adalah bahwa Allah itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh Tuhan. Ini adalah makna hikmah. Jadi kalau seandainya kezaliman adalah buruk, maka hal ini tidak layak untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat menegaskan Allah itu tidak akan melakukan sesuatu yang memiliki arti kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan." Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Tidak.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep ma'ad kepada kita. Karena konsep ma'ad ini sebagai satu konsekuensi daripada hikmah Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menciptakan sesuatu tanpa dasar, tidak akan mungkin menciptakan sesuatu dengan sia-sia, maka konsekuensinya ciptaan Allah itu harus memiliki tujuan. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allah merahmati seorang hamba yang mengetahui berasal dari mana dirinya, berada di mana dirinya, dan hendak kemana dirinya. Artinya, Imam Ali bin Abi Thalib membahas tentang tujuan penciptaan manusia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Ini adalah ayat Al-Quran yang berbicara tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang budiman. Allah adalah hakim, artinya Allah adalah zat yang ketika melakukan sesuatu pasti Allah melakukannya dengan sempurna tanpa ada kekurangan. Allah adalah hakim, artinya Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui sesuatu, maka pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang sempurna. Allah adalah hakim, artinya Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu, maka ia memiliki dasar dan alasan yang kuat. Ini adalah arti daripada hikmah. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kita membuktikan Allah itu hakim dengan tiga definisi yang telah kita sebutkan. Pembuktiannya mudah. Ketika kita memahami pembahasan-pembahasan yang lalu, terkhusus pembahasan tentang status Tuhan sebagai wajibul wujud. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna. Ketika Allah adalah zat yang sempurna, maka apapun yang disandarkan dan dinisbahkan kepadanya harus sempurna. Kita bisa melihat arti daripada hikmah. Hikmah itu adalah kesempurnaan ketika berbuat, mencipta, kesempurnaan ketika mengetahui, dan kesucian ketika berbuat. Semua artian-artian telah kita jelaskan adalah satu artian sangat suci, artian yang sempurna. Dan ini sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini bahwa Allah adalah hakim, maka kita tidak boleh memprotes Allah. Kemudian jangan kalian katakan bahwa ketika kita tidak boleh memprotes Allah, maka artinya Allah itu diktator. Kan kalau kita kembali kepada pemerintahan, yang mana pemerintahan ini tidak mengizinkan setiap warganya untuk memprotes, artinya pemerintahan tersebut adalah pemerintahan yang diktator. Kita harus jeli. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita memprotes dirinya, kenapa? Karena kita sudah dibekali dengan satu akidah, satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, zat yang hakim. Nah, kalau seandainya kita sudah meyakini bahwa Allah adalah zat yang hakim, kemudian kita melihat ada kekurangan secara zahir dalam penciptaan Allah, maka yang kita harus teliti adalah tentang pandangan kita, bukan perbuatan Allah. Mungkin saja pandangan kita tentang sesuatu adalah salah. Yang sebenarnya sesuatu ini adalah sempurna, kita katakan ini adalah kurang. Jadi penilaian kita berdasarkan dengan kebodohan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk memprotes dirinya, karena penilaian kita terhadap perbuatan Allah dilandasi dengan kebodohan kita, dilandasi dengan keterbatasan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak terbatas. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas kembali tentang sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.